Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas tentang keistimewaan orang yang pendiam. Diamlah dalam 5 perkara hidup ini, maka semesta akan ada di pihak kita. Lalu bagaimanakah penjelasannya? Tonton sampai habis. Dulu simbah kita pernah berpesan. Kata beliau, jadi manusia itu rasa kakian sambat. Yang penting sehat, kuat dan ayem tentram. Meskipun beliau sudah tidak ada, namun nasihat itu hingga kini masih terngiang-ngiang di telinga. Lalu sebenarnya kenapa? Dan ada apa sampai simbah kita mengatakan hal itu? Dan ternyata nasihat simbah itu bukan tanpa alasan. Dan inilah yang akan Mbah Yadi Channel bahas dalam video kali ini. Diamlah dalam 5 perkara hidup ini, maka semesta akan ada di pihak kita. Sebenarnya wajar saja jika manusia sambat atau mengeluh ketika susah, ataupun gembira ketika senang. Hal itu jelas karena kita bukan robot. Yang dimaksud simbah sebenarnya adalah untuk tidak usah terlalu banyak bicara dengan apapun kondisi yang dialami. Kalau susah tidak usah terlalu dalam. Dan begitu juga kalau senang tidak usah ketinggian. Orang zaman dulu, seperti simbah kita secara tidak sadar, sebenarnya sudah paham tentang makna kehidupan. Simbah kita telah mengetahui bahwa setiap perkara adalah doa. Dan kata-kata kita juga dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Misalnya jika kita sering mengeluh kepada orang lain tentang betapa susahnya hidup kita, dan selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka secara alam bawah sadar, pikiran kita akan otomatis selalu merasa tidak mampu, dan selalu kekurangan, karena ucapan akan bisa membentuk realita, dan kata-kata apapun yang keluar dari mulut kita, membuat vibrasi energi, untuk menciptakan kenyataan. Namun ketika orang lebih banyak memilih untuk diam, maka ketika ada sesuatu yang tidak baik sampai terjadi, maka akan ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan bisa lebih baik dalam mengambil tindakan. Karena dengan diam, dapat membuat pikiran menjadi tenang dan jernih. Dan yang kedua, adalah bantuan langsung dari alam semesta yang dahsyat. Entah itu yang disebut dengan Tuhan, malaikat leluhur, atau bahkan Khodam. Dan untuk memunculkan kekuatan alam semesta yang dahsyat tersebut, maka panjenengan harus bisa menjadi orang yang diam dalam 5 perkara hidup berikut ini. Yang pertama adalah, diamlah ketika panjenengan sedang punya rencana atau mimpi. Apakah panjenengan sering membagikan rencana tentang masa depan atau cita-cita Anda kepada orang lain? Misalnya, panjenengan yang terlalu sering membagikan rencana untuk mancing atau pergi touring. Namun tiba-tiba, rencana tadi gagal. Entah karena dimarahi istri, atau masalah cuaca. Atau mungkin, panjenengan yang telah lama menikah, tapi belum mempunyai anak. Dan berencana mempunyai anak. Dengan melakukan perawatan medis, dan konsultasi ke dokter. Dengan tujuan cepat diberi momongan. Namun, karena tidak tahan, akhirnya panjenengan malah menceritakan rencana tadi kepada banyak orang. Lalu, apa yang terjadi? Rencana panjenengan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan, walaupun sudah dibarengi dengan usaha. Ketika orang terlalu banyak mengumbar rencana atau mimpinya yang bagus, maka percayalah, tidak semua orang yang panjenengan beritahu tadi akan memiliki respon yang bagus. Sebagian dari mereka di dalam hati akan timbul yang namanya iri dengki dan tidak suka. Belum lagi kalau cerita tadi sampai ke telinga orang yang membenci panjenengan. Mereka yang ada di sekitar panjenengan tidaklah seperti kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan panjenengan. Cibiran atau kedengkian di dalam hati mereka yang tidak suka terhadap rencana dan mimpi panjenengan akan bisa menimbulkan distorsi pada vibrasi energi, yang seharusnya vibrasi panjenengan itu bagus, dan bisa langsung menuju ke pusat alam semesta. Namun justru akan terganggu,
oleh energi yang dikeluarkan oleh orang yang iri dengki tadi. Di dalam agama pun juga demikian. Jika kita menceritakan suatu rencana atau mimpi kepada banyak orang, maka itu juga bisa dianggap sebagai perbuatan riya atau pamer. Belum lagi pengaruh dari kekuatan entitas metafisik yang ada di sekitar kita, terutama yang alirannya negatif, atau yang biasa disebut dengan setan atau iblis. Karena mereka paling senang jika melihat manusia gagal. Karena ketika rencana dan mimpi kita gagal, mereka berharap kita akan marah dan menyalahkan Tuhan. Sehingga, jika panjenengan punya rencana atau mimpi yang bagus, sebaiknya tidak usah diumbar. Ceritalah hanya kepada orang yang memang harus mengetahui rencana tersebut, seperti keluarga atau pasangan kita. Yang kedua adalah, diamlah ketika panjenengan sedang marah. Jika panjenengan beranggapan bahwa orang yang hanya diam ketika marah, itu bukan berarti dia tidak memiliki emosi, atau malah takut kepada orang yang membuatnya marah. Namun diamnya orang yang sedang marah itu bisa jadi sebenarnya dia adalah singa yang bisa mengendalikan kekuatan dan emosinya. Mungkin dia adalah orang yang dulu sudah sering berada di posisi yang demikian, sehingga dia akan paham jika membalas api dengan api tidak akan bisa membuat masalah menjadi padam. Khusus bagi panjenengan yang perempuan, ketika sudah tidak bisa lagi menahan marah, tetaplah diam, namun menangislah. Menangis itu bukan berarti panjenengan itu lemah, karena menangis tidak akan menyakiti siapapun. Dan air mata justru akan membersihkan dan mendamaikan jiwa. Ketika seseorang yang marahnya itu banyak memaki atau mengeluarkan kutukan, maka kata-kata negatifnya tersebut akan bisa mempengaruhi orang lain. Maksudnya adalah, panjenengan pasti tahu sabodadi, orang-orang yang memang didampingi oleh leluhur atau hodam. Maka ketika mengucapkan sesuatu dengan menggunakan segala energi dan perasaannya, dalam hal ini tentu saja ketika marah, maka sesuatu tersebut akan bisa menjadi kenyataan. Bayangkan, jika panjenengan yang sedang marah, tiba-tiba saja menyumpahi istri atau anak panjenengan. Jika sesuatu yang buruk tadi menjadi kenyataan, maka musibah tersebut juga akan panjenengan rasakan. Seseorang yang sedang marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya, dia sebenarnya sedang membuat lubang besar di perisai spiritualnya. Dan hal itu adalah celah bagi kekuatan gelap untuk masuk dan memanipulasi. Seseorang yang mampu diam dalam kobaran amarahnya, secara tidak langsung akan mampu menundukkan hawa nafsunya. Artinya orang yang mampu diam saat emosi adalah orang yang hebat dalam mengendalikan batinnya. Yang ketiga adalah, diamlah ketika panjenengan sedang sedih. Keistimewaan orang yang mampu diam dalam sedih adalah orang yang akan kuat dalam laku prihatinnya. Diam dalam sedih, selain benar-benar diam dan tidak banyak mengumbar suara, juga tidak perlu menunjukkan dengan ekspresi wajah kalau orang tadi sedang sedih. Akan percuma jadinya kalau orang yang sedih tadi mampu diam, tapi kemana-mana selalu tampak murung, apalagi dengan berlebihan, agar mendapat simpati dari orang lain. Diam dalam kesedihan, apalagi kemudian memilih menyepi, bahkan berusaha berintrospeksi. Hal itu secara perlahan akan membentuk vibrasi energi menjadi tinggi kembali. Di momen seperti ini, tidak sedikit orang yang kemudian malah semakin paham dengan kinerja semesta, di mana hal itu adalah pintu gerbang menuju kebangkitan spiritual. Lihat saja orang-orang yang dihajar oleh kesedihan, mulai dari hilang pekerjaan sampai ditinggal mati oleh orang yang terkasih. Jika mereka adalah orang yang mampu menahan kesedihan dengan diam dan berintrospeksi, maka mereka akan bangkit sebagai orang yang 10 kali lebih kuat dan hebat dari sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan spiritualnya. Hal itu bisa dilihat dari sikapnya yang semakin dekat dengan ibadah dan semakin sabar dalam mengendalikan emosinya, bahkan mulai bisa berdamai dengan hal-hal yang dulu
atau hingga saat ini, masih sering membuatnya menderita dan kecewa. Jadi jelas akan berbeda dengan orang yang ketika sedih, justru mencari solusi dengan hal-hal yang negatif, seperti mabuk, dan menggunakan obat terlarang. Hal itu seperti dia telah kehilangan semangat hidup. Apalagi, bahkan sampai ada yang mengambil nyawanya sendiri. Yang keempat adalah, diamlah ketika panjenengan sedang bahagia. Dalam dunia spiritual metafisika, orang yang terlalu berlebihan ketika sedang bahagia, justru akan mengundang kesialan. Orang yang bahagianya itu terlalu berlebihan, biasanya akan menjadi sering lupa dengan Sang Pemberi Nikmat. Sang Pemberi Nikmat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Selain akan bisa menimbulkan iri hati dari orang yang melihatnya bahagia, yang berlebihan justru akan mempersingkat durasi kebahagiaan tersebut. Orang yang diam, atau minimal tidak berlebihan ketika bahagia, selain dia akan mencegah orang lain untuk menjadi dengki dan dosa, maka kebahagiaannya itu tidak akan cepat hilang. Apalagi jika dirinya mampu membagikan kebahagiaan tadi dengan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan kebahagiaan sejati. Yang kelima dan yang terakhir adalah diam ketika dizalimi. Ini bukan berarti panjenengan pasrah dan tidak melawan ketika ditindas ataupun ketika dirampas hak-haknya oleh orang lain. Namun, yang Kang Mas maksud di sini, panjenengan tidak perlu membalas dendam atas perbuatan jahat yang diperbuatnya tadi. Seseorang yang mampu untuk tidak membalaskan dendam atas rasa sakit hatinya, jelas dia memiliki spiritualitas yang sangat baik. Apalagi jika dia malah mau mendoakan orang yang berbuat zalim tadi. Meskipun panjenengan diam, alam semesta ini justru akan bergerak untuk melakukan eksekusinya dengan yang namanya hukum karma. Belum lagi jika panjenengan ternyata adalah orang yang terpilih oleh para leluhur. Sekarang coba panjenengan cermati. Lihatlah kepada orang-orang yang selama ini berbuat jahat, namun panjenengan tidak pernah membalasnya. Apakah mereka hidupnya bahagia dan tenang, atau malah semakin hancur dan berantakan? Percayalah, ketika panjenengan semakin diam, maka daya hancurnya terhadap mereka yang zalim itu justru akan semakin besar. Dan jika beruntung, alam semesta akan membiarkan panjenengan melihat mereka hancur berkeping-keping dengan sendirinya, tanpa panjenengan harus melakukan apa-apa. Dan itulah tadi tentang keistimewaan orang yang diam. Orangnya diam, seringkali menyimpan kekuatan dalam. Ketenangan mereka mampu melihat lebih dalam, mendengar lebih cermat, dan merenung lebih bijaksana. Di balik keheningan, ada kedewasaan yang tumbuh, menjadikan panjenengan pribadi yang lebih baik, dan memahami dunia dengan cara yang berbeda. Sekian video Mbah Yadi channel hari ini. Jika panjenengan memiliki pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Karena pasti, komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.